1 sama 2 itu Astra, terus yang ketiga kemarin saya dapat di UIN itu yang Moderna. Jadi ini efektivitasnya ada di sini ya. Ya, jadi alhamdulillah dapat Moderna. Sebenarnya vaksin 1, 2, 3 ini kalian bisa cari memang gratis ya. Ada di info klinik di IG itu kalian bisa dapatkan eh, vaksin-vaksinnya seperti ini. Ya kemarin saya itu googling kebetulan di IG ada Moderna itu di UIN ya. Kalau yang di Polinema kemarin yang ketiga ini vaksin boosternya Astra. Jadi kemarin karena saya berpikir kalau Astra nanti efektivitasnya 3 kali lipat cumaan, makanya saya pakai yang Moderna supaya 32 lipat di sini. Ya, jadi ini sangat berguna mungkin ya kalau kalian nanti yang 1, 2 itu apa, biar tahu kombinasi efektivitasnya kalian bisa lihat seperti ini. Karena memang sekarang sangat penting jaga kesehatan ya. Mungkin ini sekilas saja ya, di samping nanti kita bahas ke materi. Kalau di IG-nya, mohon maaf ya, ini sekali lagi saya tidak ada maksud yang lain. Kalau ini tadi Virama, nanti kita buka yang Virama ini. Mungkin kalau infonya, kalau kalian biar tahu info klinik, nah ini ya, info, ini kelihatan di kalian, Terlihat, info Pak. info AS Klinik Malang ini ya, ini se-Jawa Timur ya. Dan di sini ada datanya di daerah mana gitu nanti ada. Kalian jangan khawatir misalnya kemarin saya sebenarnya tidak ada jatah di UIN Maliki itu ya. Tapi karena jatahnya mungkin ada yang tidak masuk atau yang tidak ikut sehingga saya bisa menggantikannya. Jadi nanti di sini hampir ini se-Jawa Timur. Ya, juga bisa ada Malang juga. Hanya karena Jawa Timur juga Malang juga di sini pasti ada keterangannya. Ya, jadwal-jadwal seperti ini bebas ya kalian cari ya. Ini banyak di Malang juga ada, di kecamatan juga ada. Jadi infonya seperti ini yang saya masukkan tadi ya, kalau kalian bisa jadi kombinasi yang ketiga vaksinnya kan lebih baik. Seperti di sini ada yang Sinovac, Pfizer di sini juga Astra. Nanti dilihat yang ketiganya kalau kalian kan tinggal yang ketiga mungkin ya. Jadi dilihat seperti ini. Kembali ke yang efektivitas ini. Maka kalau misalnya 1, 2 hari atau seminggu aja kan bisa ditunggu ya. Karena kalau yang Astra di sini saya dulu Polinema itu Astra itu sudah 2 minggu yang lalu. Terus saya pending saja. Saya mau mencari kalau enggak ini ya Pfizer ini juga Moderna. Ternyata kemarin di UIN ada Moderna. Sampai hari ini ya ada sehingga bisa ikutan. Cuma itu aja kalau sekilas untuk untuk kesehatan. Eh, selanjutnya kalau di materi mohon maaf kalau yang 3 MRK 7 awalnya dulu di Senin diganti Kamis dan ini sudah saya masuk sekali tapi yang di 3 MRK 6 ini saya belum masuk karena dulu ya waktu kami sakit ya dulu habis ke Gresik terus sakit demam juga. Untuk materinya saya kira sama, saya lihat RPS-nya dulu. Jadi ini mohon yang 3 MRK 7 mohon bersabar ya karena memang dulu yang pertama-tama sudah kita bahas ya. Ini RPS-nya, ini mungkin saya kirim ke chat. Untuk RPS-nya sudah saya kirim ke
cat ya, jadi dilihat saja. Ini mohon maaf yang 3 MRK7 kemarin kita sudah membahas bahwa sekali lagi untuk pondasi RPD2 ini kelanjutan dari RPD1. Kalau RPD1 itu pondasi dangkal, sekali lagi awalnya kita memang di mekanika tanah. Awalnya kita di mekanika tanah, MET 1 dan MET 1, MET 1 dan MET 2. Ini kita mencari parameter tanah ya. Intinya kita mencari parameter tanah. Mulai dari gamma, kadar air, GS, kita yang paling digunakan yang paling banyak adalah C sama P ya. Ini nantinya kita masuk ke RPD1, RPD1 dan RPD2. Di sini adalah pondasi dangkal. Yang berikutnya di sini adalah pondasi dalam. Intinya pondasi dalam ini dipakai kalau umumnya pondasi dangkal tidak mampu ya. Jadi kalau sudah pondasi dangkal kita sudah melebarkan B-nya di sini ya. B-nya kita sudah lebarkan, B-nya kita sudah lebarkan sama kedalamannya DF-nya kita sudah batas maksimal yaitu antara 1 sampai 2,5 meter ya. Walaupun 3 meter ada tapi kita patokannya 2,5 yang banyak ya, yang paling banyak kita lakukan di lapangan. Kalau B-nya sudah kita lebarkan, DF-nya sudah, ya sudah apalagi ya, jadi tidak cukup. Nanti baru di sini dikasih pondasi tiang ya. Jadi nanti harus dikasih pondasi tiang untuk menahan beban di atasnya. Tapi selagi pondasi dangkal bisa menahan beban di atasnya, ya lebih baik pondasi dangkal ya. Pondasi dangkal ini umumnya lantai 1 sampai lantai 4. Umumnya sampai 1 tempat tergantung beratnya ya. Ya ini dimaksud untuk perumahan maupun kantor. Umumnya 1 sampai 4 lantai. Jadi ruko juga termasuk biasanya masih pondasi dangkal. Tapi kalau di atas 5 disarankan nanti pondasi dalam. Karena selain 5 itu juga faktor gempa juga ada, sehingga pondasi dalam ini kalau ada beban horizontal lebih kuat ya karena ada yang menahan tiangnya daripada pondasi dangkal. Jadi intinya di situ kemarin kita sudah bahas untuk ini nanti sekilas saja kalau tipe-tipenya pengertian pondasi ini juga bisa dibaca sendiri tipe pondasi, jenis pondasi, penggunaan dan fungsi, klasifikasi pondasi dalam nanti juga ada pemilihan pondasi, syarat-syarat pondasi. Yang paling penting di bahan kajian ini sekali lagi bahwa syarat pondasi itu cuma 2, sekali lagi cuma 2 syarat pondasi. Cuma 2, pertama adalah daya dukung. Ini mohon enggak apa istilahnya enggak bosan ya, daya dukung. Yang kedua adalah penurunan. Jadi sampai kalian kerja pun, sampai lulus kerja pun nanti syarat pondasi cuma 2 ini. Sebenarnya daya dukung ini ada lagi ya, Q kecil ya. Ya QU ya, QU kecil. Tapi kita bukan pakai QU di sini ya. Kita nanti pakai QU besar, di mana QU besar ini berdasarkan penjumlahan dari QP dan QS. P ini ujung dari pondasi, S ini adalah selimut. Ini membedakan yang pondasi dangkal sama dalam. Kalau QS-nya pondasi dangkal ini diabaikan. Nanti pun kita tidak boleh pakai QU ya. Kita harus pakai QAll yang allowable, bukan all semua ya. QAll yang diizinkan. Baru di sini adalah lebih besar atau sama dengan QV. Atau kalian kalau di robot atau di StatPro ini adalah FZ, beban dari atas struktur. Di sini ada penurunan itu nanti pakai S total. Kenapa disebut total? Karena penurunan di sini gabungan antara penurunan segera SE atau SI. Kalau E itu elastik, kalau I itu immediate, jadi sama saja. Maksudnya penurunan segera ditambah penurunan konsolidasi. Dan ini harus lebih kecil atau sama dengan S izin yang di SNI ya. SNI kita bisa dilihat ini juga mungkin sudah saya berikan
baik di Marga 6 dulu waktu semester lalu maupun semester 7 di sini. Ya, persyaratan geoteknik ini bisa dilihat di halaman 196 kalau tidak salah ya. Nah, di sini ya penurunan izin ini ya. Ini adalah S izin atau S allowable ya maksudnya ya. S yang diizinkan atau S izin di sini. Ini kebetulan SNI kita pakai ini. Ya, kebetulan pakai ini. Kalau di buku Braja bisa enggak seperti ini ya. Kalau di teori lain bisa saja cuma 2,4 ya. 4,5 cm ya. Ini di teori lain ya. Ini menurut siapa gitu ada. Bisa 4,6 bisa juga 6,5 tergantung teorinya. Tapi karena kita SNI seperti ini. Tapi intinya semakin turunnya semakin kecil itu adalah semakin baik tapi ya semakin mahal ya. Jadi nggak ada pondasi itu kalau dibebani, jangankan pondasi ya, apapun kalau dibebani dari atas, ya, ini pasti turun ya. Ini awalnya seperti ini pasti turun. Ya, ini pasti ada penurunan. Cuma penurunan ini misalnya delta S ya penurunan, lah ini harus kurang dari yang diizinkan. Ya, kalau di ini termasuk termasuk sangat besar ini 15 cm ini termasuk sangat besar. Jadi kita SIJ-nya pakai nilai ini ya sekitar 15 cm plus di sini B dibagi 600 ya, B ini dalam satuan lebar dari gedung ya. Misalnya di sini 5 meter, di sini 10 meter, ya berarti di sini B-nya ya pasti L itu pasti lebih besar atau sama dengan B. Ya, di sini berarti B-nya, ini berarti L-nya. Berarti kalau 50 berarti 5 meter berarti berapa? 500 ya. 500 cm. Jadi di sini nanti 500 dibagi dengan 600. Ya pasti 15, ya. Senti di sini. Jadi kita memang cuma ini saja yang saya bilang tadi bahwa syarat dari pondasi cuma 2. Syarat pondasi cuma 2 ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi QU di sini sekali lagi ini ujung sama selimut. Kalau digambarkan mungkin di sini nah, seperti ini. Ini QV dari atas atau kalau di robot mungkin FZ ya, beban dari struktur atas. Ini harus mampu ditahan oleh yang selimut di sini QS atau di literatur juga pakai QF. Kalau S itu skin ya. QS itu skin. Kalau QF itu friction. Friction ya. Di sini juga ada QP ya. QP atau di literatur juga ada QE. Kalau P itu poin, ya ini poin, sekali lagi poin juga ujung, yang ini end bearing. End bearing ya. Masalahnya kita di sini kata-kata daya dukung di sini ya. Kita sudah familiar di Indonesia kan daya dukung tiang ya. Daya dukung ini ya sebenarnya QU kecil di sini. QU kecil di sini. Sebenarnya QU kecil di sini. Tapi kita nanti nggak boleh pakai QU kecil di sini ya. Kita harus pakai QU besar. Berarti di sini gaya dukung, tapi kita jarang istilahnya gaya dukung. Tapi kita nantinya yang dipakai adalah QOL yang sudah ada angka keamannya. Jadi ini di sini QU, QP ditambah QS. Kalau QOL itu QU saya bagi dengan angka keamanan.
Dan ini harus lebih besar dari QV vertikal maupun FZ di sini. Jadi syaratnya cuma itu saja. Kalaupun nanti ada di abutment, mungkin ada, bentar ya, saya carikan gambar abutment ya. Abutment jembatan. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Abutment jembatan ada 2 ya. Pertama, kalau pondasi yang ini contohnya, ini saya ambil contoh yang sama yang ini. Ya. Ini adalah pondasi dalam, abutment yang pondasi dalam. Ini saya tulis di ini aja dulu. Ini kebetulan mohon maaf tidak bisa besar ya. Nah, ini mohon maaf saya besarkan seperti ini. Di sini kalau yang di pilar di sini itu tidak ada bedanya. Tadi syaratnya cuma 2, daya dukung sama penurunan. Yang di sini ya, yang di pilar. Jadi tidak ada bedanya sama sekali dengan gedung maupun pilar jembatan ini, tidak ada bedanya. Cuma yang beda di abutment di sini. Abutment di sini kalau dia seperti ini adalah pondasi dangkal ya. Kalau pondasi dangkal seperti ini, mohon maaf ini tidak bisa saya coret-coret karena gambar ya. Nah, ini yang menahan abutment di sini selain penurunan sama daya dukung, di sini ada arah dari, kalau yang sisi ini dari kanan ya, kalau yang sisi kiri ini dari kiri, ini adalah tekanan dari tanah. Sehingga nanti di sini dikontrol terhadap guling sama geser. Ya. Jadi kalau ada gambar abutment seperti itu tadi ya, abutmentnya seperti ini contoh yang barusan ya, di sini ada gelagar misalnya ya. Nah, di sini ada, nah ini tekanan dari tanah misalnya, di sini ada tekanan dari tanah. Ini adalah sigma H ya dari tanah. Jadi yang dibilang tadi kalau abutment itu ada tambahan, kalau abutment itu ada tambahan 2 kontrol ya. Jadi kontrol terhadap geser dan terhadap guling ya. Tapi ini cuma tidak harus data tanah di bawah ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita cari nanti posisinya titik gulingnya di mana. Bebas ya, bisa kita naruh di sini maupun di sini. Nah, dengan misalnya tahu di sini, maka bisa dilihat. Kalau misalnya geser, ini nanti ada gaya ke sini. Lah, momen di sini, gaya di sini ditambah jarak ini, ya. Yang pokoknya arah ke kiri di sini nanti ditahan sama yang ini misalnya berat dari konstruksi, ya. Ini misalnya posisinya di sini. Kalau yang kolom ini ya, yang kolom ini, nah ini juga ada jarak. Nah ini kan berlawanan ya. Jadi ini arahnya ke sini, yang ini ke sini. Terus nanti juga dihitung ya, di sini bebannya di sini, ini yang kotak di sini, berarti ada jarak seperti ini. Nah, nanti ditotal semuanya, ya. Intinya kalau geser ya ini horizontal ya. Ini horizontal, horizontalnya yang ke kiri sama ke kanan itu besar mana? Ya pasti kita harus besar yang arah ke sana ya. Jadi kita membuat konstruksinya untuk abutment harus lebih berat daripada tekanan tanah di sini. Kalau guling juga sama ya. Sama saja ya, caranya juga sama, cuma ini kontrolnya terhadap guling, kalau ini geser. Intinya ya geser ke arah sana ya. Jadi intinya yang ke sana, yang ke kiri sama ke kanan itu harus besar yang ini lebih besar ya. Ini lebih besar. Kalau guling juga sama, ini pakai rotasi ya. Kasih momen ya. Jadi sama, kalau ini model putar, kalau ini model geser kanan kiri. Jadi cuma tambahan ini saja kalau di abutment. Dengan catatan kalau ini pondasinya dangkal. Ya. Dengan catatan ini pondasinya dangkal. Tapi kalau ada gambar yang seperti tadi, ini yang dangkal, ada contoh yang ya ini ya. Ya. Seperti ini. Kalau ini sudah lain lagi. Kalau ini abutmentnya ditahan sama tiang. Jadi seperti ini tiangnya jadi double. Ya. Jadi kalau di sini ada tiang,
Di sini kebetulan abutmen tadi hampir sama ya gambarnya. Misalnya di sini juga ada pel cap-nya, di sini ada tiangnya. Cuma bedanya semuanya ditahan sama tiang. Jadi kalau ada seperti ini tiangnya double penggunaannya ya. Ini nanti juga ada sigma H dari tanah, juga ada sigma atau QV ya, sorry tadi atau QV di sini beban dari atas. Nah, semuanya ditahan oleh tiang. Ya. Jadi selain kalau posisi seperti ini ada 4 ya. Jadi seperti ini nanti adalah daya dukung, penurunan, ya, penurunan ada 3 yang di sini adalah guling sama guling sama geser. Ya. Semuanya ini ditahan oleh tiang. Ya. Jadi kalau yang geser sama guling untuk abutmen di sini, ini kebanyakan karena berat dari ini ya, berat dari abutmen. Berat dari abutmen sama model ya, berat sama model. Gimana supaya modelnya ini abutmennya mungkin ada tambahan seperti ini dan lain-lain, supaya nanti berat sama modelnya ini mampu menahan geser sama guling. Sementara kalau untuk daya dukung sama penurunan, ini ya kita pakai pondasi dangkal. Ya. Ini tetap ada daya dukung, tapi sekali lagi ini memang nggak ada tiangnya ya, ini adalah penurunan. Ya. Penurunan sama daya dukung itu ditahan oleh pondasi yang di sini, pondasi telapak di sini. Sementara geser dan guling terhadap berat abutmen sama model bentuk dari abutmen. Sementara kalau ada tiang di sini, semuanya ditahan oleh tiang. Jadi kalau posisi sini ya tiangnya pasti lebih berat ya daripada yang dibentuk yang dangkal di sini. Itu kalau di abutmen. Jadi ada tambahan geser sama guling. Yang geser sama guling tadi sekali lagi ini karena berdasarkan gaya terhadap jarak putar mana yang dikehendaki. Ya, selebihnya sama. Jadi kalau posisinya nanti sudah di tengah-tengah di sini, di pilar di sini, ya enggak ada bedanya pilar di sini sama perencanaan di gedung enggak ada bedanya. Cuma yang beda di abutmen saja. Mungkin itu yang perlu kalian ketahui untuk perencanaan pondasi. Kalau guling sama geser sekali lagi cuma eh, gaya sama jaraknya saja atau momennya. Tidak ada menyangkut SPT dan lain-lain ya. Jadi itu adalah yang dibilang di sini adalah syaratnya adalah daya dukung. Daya dukung di sini. Kebetulan kalau daya dukung di sini sekali lagi ada cara statik ya. Ini adalah statik. Di sini ada pakai CPT, nanti saya jelaskan berikutnya. Mohon maaf yang 3MRK7 sudah saya jelaskan sebelumnya. Juga di sini berdasarkan rumus pancang ya. Ini yang dibilang rumus dinamik. Ini berdasarkan satu tiang nanti ada kelompok tiang. Karena kalau sudah satu ini tidak bisa ya maka harus jumlahnya lebih dari satu atau mungkin lebih diperpanjang. Jadi sekali lagi syaratnya pondasi itu kalau misalnya satu tiang ini tidak mampu, bisa jumlahnya ditambah ya, jumlah ditambah. Cuma 3 alternatif, jumlah ditambah, kalau tidak jumlah ditambah, dimensi diperbesar, kalau tidak ya diperpanjang ya. Ini maksudnya dimensi diameternya ini diperpanjang. Jadi cuma 3 alternatif ini. Jadi karena kalian itu teknik sipil, maka kombinasi 3 ini mana yang nanti lebih irit ya, lebih efisien. Belum tentu misalnya di sini tiangnya kalau misalnya 10 meter enggak mampu saya teruskan jadi 20. Ini juga belum tentu masuk juga ya.
Bisa saja nanti ditambah 2 tiang aja dengan kedalaman 10 meter, yang tidak sampai diteruskan. Atau dimensinya diperbesar. Kalau dimensi diperbesar, otomatis nanti tiang panjangnya kan pasti beda. Ya, itu juga nanti di harga, berapa harganya juga nanti dihitung ekonomisnya. Jadi 3 paduan ini harus kita cari mana solusinya yang lebih murah, tapi dengan daya dukung yang terpenuhi, baik jumlah ditambah maupun dimensi diperbesar, maupun tiangnya diperpanjang, ya. Jadi di sini makanya ada daya dukung kelompok tiang. Yang berikutnya adalah penurunan, tadi sudah saya singgung, penurunan sama dengan pondasi dangkal. Di sini ada elastik sama konsolidasi. Dan konsolidasi ini biasanya kelompok ya, kelompok tiang. Ya. Kalau untuk yang penurunan elastik biasanya tiangnya nanti dijumlah, misalnya satu tiang itu 10 ton misalnya ya, 10 ton, maka kalau jumlahnya 3 ya dikalikan 3. Tapi kalau untuk yang kelompok di sini belum tentu ya, belum tentu kalau 3 kelompok itu 30 ton itu enggak. Jadi ini nanti ada kelompok tiangnya. Yang berikutnya adalah metode pelaksanaannya. Jadi metode pelaksanaan ini juga sama di modul ini ada ya, sebelumnya ini ya. Ini sudah ada catatannya. Oh, yang di yang di 3 MRK 5 ini ya, mohon maaf. Ya, jadi bisa dilihat kalau dari segi panjangnya bisa aja yang dipukul ya. Dipukul ini biasanya pakai palu maupun hammer, juga bisa digetarkan ya. Ini bisa digetarkan, juga bisa yang di sini disemprot ya, disemprot air. Ya. Jadi sekali lagi tergantung ini juga bisa selain digetarkan bisa juga ditekan ya. Ya. Ini biasanya lebih mahal ya. Ini lebih mahal daripada yang dipukul ya, apalagi yang di hidrolis ini ya. Hidrolis ini tidak merusak bangunan sekitar ya, tapi ini alatnya lebih mahal daripada yang dipukul di sini. Ya. Kalau yang di air ini, semprotan air ini biasanya untuk bor ya, tiang bor ya. Bentuknya granuler, ini sudah ada di sini. Hidrolik maupun tekan ini hampir sama dengan yang metode getaran di sini. Jadi ini yang bab 1 ini tinggal subbab ini tinggal baca-baca saja. Ada dari kayu, dari beton, dari baja, komposit. Yang paling penting mungkin di sini ya, tadi sudah dibilang ada perpindahan besar ya. Ini yang berarti sekitarnya terganggu ya. Biasanya ini pasti beton prategang maupun pejal ya. Sekali lagi ini bentuknya tertutup. Jadi ujungnya di sini memang tertutup ya. Mungkin saya belum download yang ini ya, yang dari Wika Beton ya mungkin. Oh, ini enggak bisa. Ini mohon maaf enggak bisa ini ya. Nah, ya. Intinya yang ujungnya ini adalah pejal yang dibilang tadi. Ujungnya di sini adalah yang pejal. Ya. Ujungnya yang di sini tertutup ya. Ini kebetulan yang panjang pertama, yang kedua ini adalah yang sambungannya. Jadi ujung yang pejal seperti ini, baik baja maupun beton ya. Jadi ini yang dibilang tadi perpindahannya pasti perpindahan besar. Ya. Yang kedua adalah perpindahan kecil di sini. Perpindahan kecil ini biasanya pasti ujungnya terbuka atau bentuk profilnya profil H seperti ini, baja profil H atau baja yang terbuka ya.
atau tiang ulir ya. Jadi di sini terbuka ya. Fungsinya apa di sini? Bisa saja nanti dimasuki oleh beton ya, beton konkrit ya. Yang di sini, yang terakhir di sini tanpa ada perpindahan ya, ini yang dibilang tadi yang pakai bor ya. Ya dibor kan tidak ada masalah ya. Jadi ini nanti dibor baru nanti dicor ya. Dikasih tulangan baru dicor. Yang mungkin yang ada lagi di sini yang hidrolik ya pakai tekan ini lebih mahal ya. HSPD mungkin ya. Coba ya di sini saya coba kalau HSPD itu ada apa enggak. Nah, ini contohnya, ini ada yang HSPD 420 ton, ini mungkin gambarnya. Nah, ini sekali lagi yang hidrolik tadi ya. Yang hidrolik tadi ini tanpa pukul ya. Ya, ini tinggal ditekan saja dan ini lebih mahal dan biasanya alatnya itu lebih besar ya. Nah, modelnya seperti ini yang paling banyak. Ini solusi kalau misalnya tidak mau pakai bor tapi pakai tiang pancang dan di sekitarnya di sini ada bangunan, biasanya pakai ini HSPD di sini yang pakai hidrolik. Dan otomatis ini kan lebih besar karena ini kan pasti lebih berat. Untuk memancang dengan tekanan kan ini otomatis di sini lebih berat apa dari segi konstruksi alat beratnya. Ya, ini sekali lagi ini cuma bisa kalian pelajari sendiri untuk teorinya. Di sini ada tadi perbedaan besar kalau dia memang ujungnya tumpul, kalau kecil kalau ujungnya berlubang ya. Biasanya juga nanti diisi dengan cor ya. Yang berikutnya di sini tanpa adanya perpindahan. Ya, jadi di bor ataupun di hidrolis. Di hidrolis ini termasuk kalaupun perpindahannya sangat kecil ya. Karena ini cuma ditekan saja. Selebihnya sama, di sini ada tahanan ujung, tadi sudah dibilang ya, N atau point friction, karena sekali lagi pondasi itu pasti seperti ini ya, kalau tidak mengenai lapisan keras, ya menggantung seperti ini. Dan semuanya itu diperbolehkan ya, tidak harus mengenai lapisan keras, ini yang perlu diperhatikan, tidak harus mengenai lapisan keras, tapi intinya sekali lagi di key all ya, di key all di sini harus lebih besar dari key vertikal di sini. Walaupun mengenai lapisan keras atau tidak masalah ya. Yang penting ini kalau sudah dihitung nanti di sini QU di sini daya dukung ultimate atau batasnya ini dari QP yang ujung di sini sama QS yang selimut kalau dibagi angka keamanan dibagi SF ini harus lebih besar dari beban dari atas QV. QV bukan U ya, QV di sini. QV vertikal. Jadi intinya ini. Jadi tidak harus mengenai lapisan keras. Ya, ini nanti juga hubungannya dengan ekonomis ya. Jadi kalau dia apalagi QS-nya ini sangat dalam ya. Misalnya di sini 30 meter ya, itu pasti nilainya sangat besar daripada QP-nya. Sementara di sini kalau memang lapisannya tidak begitu dalam ya, sudah mengenai lapisan keras, ya cenderung QP-nya yang bermain karena QP-nya lebih besar ya, karena langsung mengenai lapisan keras. Sementara QS walaupun ada fungsinya sedikit ya, karena kan ini tidak bergerak ya. Sementara kalau di sini ada pergerakan dari tiang untuk menahan beban dari atas. Sampai sini ada ditanyakan? Ini masih sekali lagi ini tinggal baca saja ya untuk yang depan-depan ini sebelum kita di sini juga ada berdasarkan daya dukung tiang ya. Jadi ini memang dipatok di awal ya. Kebetulan di sini dari jenis bahannya. Logikanya yang seperti brosur Wika ini tadi. Nah, brosur di WK di sini ada allowable compression di sini ya. Di sini sekali lagi untuk
200 kali 200 ada 20 kali 20, di sini kemampuannya adalah 49,08 ton ya. Kalau bebannya di atas 49 ini gimana? Ya dikasih 2 ya misalnya ya. Misalnya ketemunya 100 ya, beban dari atas 100. Otomatis ini 2 masih kurang. Jadi nanti 20 kali 2 jumlahnya berapa? 3 gitu ya. Jadi ini kalau dari segi kemampuan dari tiang ya. Jadi kita enggak mungkin cuma pakai 1 tiang saja ya. Dan itu tidak disarankan kalau 1 tiang, minimal biasanya 2 ya. Biar ada istilahnya temennya ya. Jadi ada gabungannya dengan tiang lain. Ya walaupun di sini logikanya misalnya 100, 100 itu saya boleh pakai 20 kali 2 jumlahnya adalah 3 ya, karena kalau 2 kan kurang. Atau bisa saja 25 kali 25 dengan 8 yang tipe A ini ya, yang kelas A atau yang C juga bisa. Sekali lagi A, B, C juga berdasarkan mutu dari kekuatan juga biaya atau harga. Ya otomatis yang kelas yang lebih A ini kan pasti lebih mahal daripada yang C ya. Karena dari kemampuannya aja sudah lebih besar. Yang perlu perlihatkan lagi di sini adalah panjangnya. Ya panjang di sini adalah nanti kalian lihat di sini ada 6 sampai 9. Kalau misalnya di atas ini, ya ndak bisa ya, bisa saja pesen ya, tapi kalau pesen di luar yang spek yang di sini biasanya lebih mahal ya. Karena ini yang umumnya di pasaran seperti ini. Ya ini 6 sampai 10, kalaupun nanti 11, ya berarti ya ndak bisa yang pakai yang A ini, yang harus yang tipe B, yang kelas B. Kalau misalnya 12, ya, nah bisa saja kalau 12 ini pesennya nanti pilih saja yang kalau 12 ya yang ke apa, kedalamannya 7 ya, panjangnya 7. 7 tambah 2 berarti 14 ya, jadi kan lebih besar. Jangan sampai, mendekati, karena pasti tiang itu pasti ada nanti istilahnya dibobok, ya. Jadi kalau beli tiang, sekali lagi harus dilebihkan. Jadi kalau beli tiang, seperti ini kita mancang seperti ini, ya. Kalau bisa, ini ya, sekali lagi misalnya kita rencanakan adalah kedalamannya adalah 10 meter ya. Kalau 10 meter ya jangan beli tiang yang 10 meter ya. Jadi ini harus disepiskan, bisa saja di sini tambah 2 meter ya, 2 meter. Jadi nanti kalau di sini dipotong kan masih ada. Siapa tahu di sini nanti kalau 10 meter ini masih bisa dimasukkan sedikit ya. Jadi kemungkinan juga ini bisa masuk seperti ini, nah seperti ini. Ya di sini adalah lapis rencana ya, lapis rencana. Karena tanah itu kan pasti tidak sama, jadi ini direncanakan 10 meter ya kita ada sepisnya ya, siapa tahu nanti di sini kedalamannya lebih rendah dari yang direncanakan 10 ini dimasukkan aja sedikit di sini, ya. Tapi ini biasanya tidak melenceng jauh, ya mungkin ya 1 meter, 2 meter ya. Jadi ini untuk antisipasi kalau nanti di lapangan ada sepisnya nggak boleh perencanaan 10 ya beli 10 ya, nggak boleh seperti ini. Nanti kalau 10 kita pas posisinya di sini, kita kan nggak bisa mancang nanti, pas kondisi yang terakhir di sini, ya. Maka misalnya di sini harus ada, memang disisakan ya, nanti di sini baru dibobok istilahnya ya, baru nanti dikasih pel cap-nya. Tulangannya di sini nanti baru disalurkan ke pel cap. Itu makanya kalau beli, tiang pancang ini ndak boleh pas ya dengan, kedalaman yang kita rencanakan. Itu yang di RPS mungkin, ada tambahan yang di 3MRK 7 sudah saya jelaskan, bahwa yang tadi dibilang di sini daya dukung sekali lagi, ada yang pakai statis, CPT, sondir, pakai load test sama dinamik. Ini mohon maaf yang sudah saya terangkan, bahwa untuk desain ya, pada waktu desain tiang ya, tiang pondasi, itu bisa dilakukan di awal sebelum pemancangan ya. Ini memang
prosesnya belum pemancangan ya. Jadi ini prosesnya belum pemancangan. Yang berikutnya adalah sewaktu pemancangan. Di sini saya gambarkan ada separuh waktu pemancangan di sini. Yang berikutnya adalah proses sudah selesai. Ini proses sudah selesai pemancangan. Ya, ini prosesnya sudah selesai. Ini sebelum, sekali lagi sebelum eh, proses pemancangan. Ini sebelum, sekali lagi ini prosesnya adalah sebelum. Di sini sesaat ya, sesaat pemancangan. Yang berikutnya di sini adalah sesudah. Yang sebelum ini memang kita harus rencanakan, kita bisa pakai data parameter. Yang parameter utama biasanya adalah gamma, C, sama P. Kalau gamma ini tinggal, sekali lagi, kalau gamma ini kan berat dibagi volume ya. Jadi kalau gamma sekali lagi kita nggak ke lab pun kita bisa ya. Namanya gamma adalah W dibagi V. Ini misalnya tanah di sini berapa, tanah di sini. Ini adalah beratnya berapa, W-nya berapa, volumenya berapa, sudah ketemu gamanya. Karena di sini gamma kita adalah, maksud adalah gamma tanah ya. Jadi gamma itu juga sama dengan gamma tanah karena kita di mekanika tanah maupun fondasi. Sekali lagi gamma tanah ini atau gamma ya. Nanti kalau untuk beton ya berarti gamma beton ya. Bahwa gamma kita itu pasti antara nilainya antara 1 sampai dengan berapa? 2,4 ya. Ini kalau satuannya ton per meter kubik karena dibagi volume. Ya. Jadi gamma kita itu pasti nilainya antara 1 sampai 2,4 ton. Atau kalau enggak, gamma kita itu kalau enggak satuannya itu, kalau enggak 2,4 ini satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Kalau kita pakai satuannya kilonewton, ya berarti di sini adalah bisa pakai sekali lagi kalau kilonewton ini berdasarkan air ya. Jadi di sini saya ada catatan bahwa gamma air di sini adalah 1 ton per meter kubik atau 1 gram. Jadi ada hubungannya dengan gamma W. Ini adalah meter kubik. Ini bisa 9,81 ya. Ini kilonewton per meter kubik. Atau ini juga sering kita bahas di sini 10 kilonewton per meter kubik. Tapi di buku Braja itu pasti kebanyakan pakai 9,81 kilonewton per meter kubik. Bisa juga di sini 62,4 ya. 62,4 ini satuannya pon per feet kubik ya. Jadi karena gamma W itu seperti ini, maka pasti gamma tanah kita, gamma T kita itu pasti lebih besar dari gamma W dan lebih kecil dari gamma beton bertulang ya, ton. Ya. Beton kalau kalian lihat gamma beton itu kan pasti 2,4 ton per meter kubik atau 2.400 kilogram per meter kubik. Ya. Jadi kalau tanah kita pasti ya nggak mungkin lebih kecil dari air, ya, nggak mungkin lebih besar dari beton ya. Ya makanya di sini tadi saya bilang 1 sampai 2,4 satuannya bisa ton maupun satuannya gram ya. Kalau di sini pakai satuannya kilonewton, tergantung maunya yang 9,81 atau yang 10. Kalau yang 10 berarti di sini 10 sampai dengan berapa? 24 kilonewton per meter kubik. Kalau di sini pakai satuannya pon, ya berarti 62,4 sampai dengan, ini saya enggak hafal, 24 saya kalikan 62,4 satuannya di sini berarti pon per feet kubik. Ya. Jadi nanti kalau gamma tanah kalian itu tidak di rentang 1 sampai 2,4 ton per meter kubik itu pasti salah. Ya. Atau tidak di rentang 1 sampai 2,4 gram per sentimeter kubik pasti salah. Karena patokannya tadi air, gamma W, sama gamma beton. Kita lanjutkan lagi di gamma ini gamma sudah. Kalau untuk C sama P, C sama P ini kita pengujiannya apa kemarin? Di sini pasti Direxer.
Kalau enggak adalah unconfined, atau kalau enggak adalah triaksial. Ya, nanti dicari, kalau masih lupa di YouTube juga banyak, di Rexer unconfined triaksial. Biasanya kalau untuk pasir adalah ini ya. Ini kalau pasir, kalau lempung yang ini sama yang ini kalau yang lempung. Ya. Terus kenapa kemarin kalau kita praktikum kok tiga-tiganya ya karena kita nyoba ya. Karena kita praktikum ya diuji semuanya. Tapi kalau tanahnya cenderung kepasiran ya pasti direkser sama triaksial saja. Kalau tanahnya itu lempung ya unconfined sama triaksial saja. Tidak perlu yang direkser. Ya. Karena kita kemarin misalnya praktikum ya memang tiga-tiganya ini harus diuji ya supaya tahu pengujiannya. Kembali lagi di sini tadi untuk perencanaan fondasi kita butuh parameter tanah yang umumnya dipakai nanti adalah gamma, C sama B. Gamma tadi sudah saya jelaskan, C sama B itu dari direkser unconfined triaksial. Berikutnya selain dari parameter bisa juga dari CPT atau sondir. Ya. Sondir ini sama dengan di pondasi dangkal kita pakai nilai QC dan FS ya. Yang kemarin di pondasi dangkal FS-nya ini tidak digunakan, cuma QC saja. Tapi di pondasi dalam ini digunakan. Yang berikutnya adalah NSPT. Di sini SPT. Ini adalah SPT. SPT itu nanti kita bisa pakai N, bisa juga N60 koreksi terhadap alat, bisa juga N160 ya, yang sudah terkoreksi terhadap overburden. Ya. Kalau di SNI yang pakai N160 ya. Kalau untuk SNI kita yang geoteknik itu sudah pakai N160. Sudah pakai ini kalau di SNI. Kalau di teori kadang-kadang yang paling banyak pakai N60 ya. Jarang yang pakai N saja. Karena N saja ini masih perlu dikoreksi. Kalau N60 ini koreksi alat, kalau N160 koreksi terhadap overburden. Berikutnya yang sesaat ya. Jadi kita bisa daya dukung itu juga bisa waktu saat di sini. Ini yang dibilang tadi perhitungan rumus dinamis. Ya, dinamik atau dinamis ya. Nah, ini berdasarkan alat ya, berdasarkan alat pancang. Mohon maaf yang di MRK 7 ini sudah saya jelaskan. Ini berdasarkan alat pancang. Sementara kalau yang di yang paling kanan ini yang sesudah ini bisa pakai PDA ya, file driving analysis ini PDA, bisa juga pakai load test. Bisa juga pakai PIT ini untuk menguji integritas kebagusan atau ya ke ya ini ya validan dari tiang ini ya nanti tiangnya rusak atau enggak, keropos atau enggak, tertekuk atau enggak itu pakai PIT di sini. Mungkin yang dinamis ini istilahnya nanti istilahnya calendering. Ya. Jadi sewaktu mancang pun kita bisa tahu daya dukungnya. Sekali lagi daya dukungnya kita akan tahu plus penurunannya ya, daya dukung plus penurunannya. Dan yang untuk sesudah ini yang paling valid. Ini jadi perhitungan yang paling valid adalah yang ini. Ini yang paling valid terutama yang load test ini. Ya, jadi tidak ada perhitungan mulai dari parameter CPT itu yang mengalahkan load test ini. Ya, tapi ini juga dilakukan setelah prosesnya pemancangan. Kita juga proses waktu mancang ini juga kita enggak boleh kita asal mancang saja tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Ya. Kalau misalnya bebannya 100 ton ya, lah gimana kita merencanakan supaya nanti kalau waktu sudah dipancang ini harus 2 kali ya, 2 kali beban rencana, 2 kali beban rencana, 2 kali beban rencana. Ya. Jadi kalau di sini 100 ton ya di mana waktu di load test ini harus 200 ya, 2 kali dari beban rencana. Jangan khawatir karena hitungan parameter sondir ini pasti SF-nya minimal 2 tadi ya, minimal 2. Kalau 2 kan berarti pasti 2 kalinya yang 100 di sini. Makanya nanti kalau diuji load test, ya pasti nanti kemungkinan besar mampu menahan beban 2 kali beban rencananya. Ya. Sebenarnya yang paling valid adalah load test ini, karena memang langsung dibebani sampai 2 kali beban rencana atau sampai rusaknya. Ya.
Tapi kita nggak bisa langsung asal pasang saja ya, nanti langsung di load test, itu kan gambling istilahnya ya. Jadi memang di awal kita harus merencanakan dulu, nanti pengujiannya atau validitasnya kita pakai load test di sini. Bisa PDE, load test maupun PID di sini. Mungkin yang di 3 merek 6 belum saya contohkan yang untuk alat pancang rumus dinamis ini ya, ini berdasarkan alat pancang. Istilahnya nanti kita mencari S di sini. S di sini adalah jumlah pukulan ya, pukulan per kedalaman ya, per senti ya, misalnya per senti ya. Misalnya di sini 4 pukulan dalam satu pukulannya ya, sorry, satu pukulannya 4 pukulan dalam 1 senti misalnya, per 1 senti. Bisa dilihat mungkin nanti istilahnya ini ya, sistem calendaring ini. Mohon maaf yang di 3MRK 7 sudah saya jelaskan di sini. Mungkin nanti bisa dilihat yang contoh-contoh lain. Di sini misalnya calendaring ini kita mencari nilai S-nya tadi ya. Ini proses waktu pemancangan di sini ya. Jadi di proses pemancangan pun kita akan tahu daya dukungnya berapa. Ini juga sebagai antisipasi, betulkah perencanaan sebelum kita yang pakai parameter, pakai sondir maupun SPT sudah benar atau enggak, bisa dicek saat pemancangan ini. Misalnya kedalaman rencananya dimaksudkan 9 meter. Loh ini di 7 meter kok sudah nggak bisa masuk ya. Atau sebaliknya, perencanaannya 9 meter, ternyata ini sudah 10, masih lapisannya masih lunak. Itu bisa untuk pengecekan waktu desain parameter maupun sondir maupun SPT. Ya, ini dicek di sini satu pukulan ini berapa senti, nanti di totalnya ini di rata-rata ya. Misalnya ini ada 10 pukulan dari awal sampai akhir. Berapa senti di sini? Misalnya 10 senti ya, tinggal berarti satu pukulan 1 senti. Jadi nanti di rata-rata. Ini butuhnya kita mencari S-nya. Nilai S-nya di sini nanti kita masukkan ke rumus dinamis tiap teori ya. Teorinya siapa? Teorinya Swedia, teorinya siapa gitu, nanti ada Janbu dan seterusnya. Ini yang sewaktu mancang kita juga bisa tahu daya dukungnya. Kebetulan yang berikutnya ini yang setelah ya. Jadi nanti mohon dicek yang PD ini. Kebetulan dulu yang Graha Polynema pakai ini ya. Di sini ada gambarnya, di sini ada alat yang dipasang di tiang ya. Biasanya 2 di sini ya, transducer istilahnya ya. Nanti dihubungkan dengan layar ya. Layar pengamatan, baru nanti di sini ditumbuk. Ya, ditumbuk biasanya itu 2 kali beban rencana. Kalau rencananya 100 ton ya dibebani sampai 200 ton. Ini mungkin contohnya, nanti mohon dibuka-buka sendiri ya yang PD ini. Ini sekedar contoh saja. Dulu waktu Graha Polynema juga seperti ini. Dulu saya lihat sendiri ya, waktu Graha Polynema seperti ini. Bebannya ini sekali lagi 2 kali beban rencana. Kan ini ada berat, ada ketinggian ya. Itu kan nanti bisa dihitung berapa gayanya yang mengenai tiang pancang di sini. Sekali lagi biasanya tiang pancangnya sudah kena pengujian PDE ini enggak dipakai lagi ya. Jadi yang dipakai memang yang di sekitar-sekitar lainnya. Ini diratakan supaya lurus ya, enggak miring.
Gini aja antri ya, dulu waktu Geraha Polinema itu antri berapa bulan gitu ya. Karena seperti ini biasanya keliling Indonesia ya, pengujian PD ini keliling Indonesia, seluruh bangunan di Indonesia biasanya antrian untuk pengujian seperti ini. Karena memang kalau bangunan tinggi biasanya harus disyaratkan pengujian pakai PDA ini. Kita coba langsung pas waktu pengujiannya. Ini ya setelah dijatuhkan ya pasti nanti bisa diamati di layar pengamatannya. Ini contohnya banyak, kalian nanti bisa buka-buka sendiri. Hello and welcome back to Basic Technology. The sum we get from when the driving. So here we check driving time we should set up. Okay, and this sensor, assistant inducer, and accelerometer. Normally there is the one sensor cable and this another. Ini yang di laut ya, offshore ya. Di Suramadu juga seperti ini ya. Pada pengujian PDA test ini, beban ultimate descent sebesar 800 ton dengan safety factor 2,5. Ini malah 2,5 ya angka keamanannya. Beban yang bekerja sekitar 321 ton. Oke. Kita saksikan bersama proses pemasangan sensor tersebut yang dilakukan oleh Ini dilakukan beban yang berulang-ulang kalau di sini. Biasanya untuk dermaga biasanya berulang-ulang untuk beban dari kapal ataupun untuk jalan raya biasanya ya. Tapi kalau gedung biasanya enggak sampai berulang-ulang seperti itu. Ini nanti mohon dibuka-buka sendiri kalau PDE. Yang terakhir ya, yang untuk PIT di sini. Sekali lagi ini enggak pakai alat besar ya.
Jadi ini untuk seperti hammer test biasa, pakai hammer, nanti digunakan untuk pengecekan tiangnya keropos atau tidak, tiangnya itu ada kerusakan atau enggak di bawahnya. Kalau tadi load test belum ya? Untuk load test sekali lagi kalau load test ya memang harus dibebani ya. Ini kalau load test bisa dibebani pakai blok beton seperti ini. Hi guys, good morning everyone. Today I'm gonna show you Ya, langsung dibebani 1000 tons load. tadi ya 2 1000 kali ton beban load rencana. over. Nah, tadi malah ada yang 2,5 beban rencana. Ya ini memang satu tiang sengaja dibebani maksimal ya. Jadi ini. Here, Nanti adanya hidrolis di sini akan kita masukkan gaya sehingga kan ini nanti ada gayanya yang ditahan oleh yang beban dari atas ya. Hingga misalnya betonnya 200 ton ya, maka ini kalau kita kasih beban 200 ton memang ditahan atau ditumpu oleh beton yang di atasnya. Bisa juga dari baja ya. Untuk yang pilot test di sini ya. Jadi memang sengaja dibebani. Kalau yang terakhir tadi yang PIT ini cuma kita uji integritas ada kerusakan atau tidak di tiangnya. Ya, biasanya kalau tiangnya itu keropos akan diketahui dengan data PIT di sini. Mungkin kita lihat kalau ada keropos atau tidaknya itu dengan alat ini akan tahu. okay, we're going. Nah, seperti ini ya, ada kerusakan tiang, ada keretakan tiang itu akan tahu dengan PIT tadi ya. Itu fungsinya kalau PIT. Kalau yang untuk load test kan kita tidak tahu dia ada kerusakan atau tidak. Terutama kalau baja ya, kalau baja itu kalau ditekan terus ini bajanya tertekuk atau enggak juga bisa dilihat di sini. Apalagi kalau pondasinya itu pondasi apa? Pondasi borpel ya, yang disengaja memang dicor di lapangan. Nah, di lapangan itu apakah bisa keropos seperti ini atau tidak? Itu akan diketahui. Di tepinya keropos atau di tengahnya keropos akan ketahui dengan alat PIT di sini. Mungkin itu yang tadi di RPS juga ada. Mohon maaf kalau yang 3 MRK7 sudah saya ulang di sini. Jadi sekali lagi di sini tadi sudah disebutkan daya dukungnya pakai parameter, di sini pakai C sama B, bisa juga pakai SPT maupun CPT. Di sini ada CPT maupun CPT yang ini pilot test ini kita ndak ngasih ini ya, ndak ngasih soal ya karena ini tergantung beban di lapangan. Yang dinamik ini kita nanti ada hitungannya. Dengan ketemu nilai S, jumlah pukulan satu pukulan tiap sentinya berapa, nanti dimasukkan ke rumus dinamik. Kalau yang tadi, yang PDE tadi kita ndak bisa mencontohkan ya. PDE sama yang load test sama yang PIT kita ndak bisa mencontohkan karena ini kita lihat manual dari alat ini aja kita sudah bisa melihat daya dukungnya. Yang bisa kita lihat tadi untuk parameter CPT, SPT maupun yang dinamis ini. Jadi kalau di gambar tadi lingkup kita yang kita bahas itu adalah lingkupnya adalah yang ini ya. Sebelum ini kita lingkupnya yang ada hitungannya sama yang dinamis ini. Kalau yang ini kita tidak bahas ya ini. Kalaupun kalau kita bahas ya ini, kalaupun nanti kalian kerja ya pokoknya ada alat PDE-nya, ada load test-nya, ada PIT-nya, kalian akan pasti bisa ngitungnya. Sementara yang kita desain adalah sebelum dan sesaat di sini. Sesaat ini fungsinya untuk mengecek di awal ya. Apakah benar tadi parameter yang kita gunakan itu dengan diameter
diameter tiang, kedalamannya tiang apakah sudah sesuai. Misalnya kita tadi sudah saya singgung, di sini kita rencanakan 10 meter, diameter misalnya 40 ya, diameter 60, panjangnya ini, kita cek di sini dinamis ini. Lah, misalnya di sini kita mampu menahan 100 ton. 100 ton kita mampu dengan diameter 40, panjang 10 meter. Kita uji waktu pada 10 meter ini kita uji pakai yang dinamis ini. Ya, ini sudah benar apa atau enggak? Sudah mendekati atau sudah mendekati atau belum? Kalau sudah mendekati ya memang perencanaan kita sebelumnya sudah benar ya. Jangan sampai di sini nanti kita cuma 5 meter ya, cuma 5 meter sudah enggak bisa dipukul ya. Maksudnya sudah tanahnya sudah tanah keras ya. Ini kan berarti ada miss sebelum dan waktu sesaat di sini. Tapi nanti kevalitannya itu sekali lagi kita uji di 3 ini ya. Kita dulu ini biasanya salah satu ya dipilih. Kalau di geraha polinema dulu itu pakai PDE di sini. Ya dibebani dari atas nanti berapa daya dukungnya ketahuan. Sama penurunannya otomatis dengan dibebani sesaat di sini akan tahu penurunannya berapa, daya dukungnya berapa. Tidak pakai load test ya, kalau load test ini kan tadi ada blok beton ataupun baja, kita dulu yang geraha polinema pakai yang PDE ini. Kalau PIT ini saya kurang paham ini dulu dicek atau enggak. Tapi biasanya kalau PDE sudah terpenuhi, PIT enggak ya. Kalau di sini PDE-nya tidak terpenuhi lah, mungkin bisa saja dicek pakai PIT ini tiangnya ada kerusakan atau enggak ya. Nah, seperti itu. Kalau PDE aja sudah valid, ya enggak perlu PIT ya. Sampai sini ada ditanyakan? Ini globalnya yang akan kita pahami, yang akan kita kerjakan di pondasi dalam. Sekali lagi tadi di sini sudah ada, kita butuhnya adalah nanti mencari QU ya. QU ini dari QP dan QS. Yang ini ujung, ini adalah selimut, tapi kita nanti adalah pakai QOL, di mana QU dibagi SF. Dan biasanya ini beda-beda. QP SF-nya SF1, untuk QS biasanya adalah SF2. Biasanya SF1 ini bernilai 1 ya, 2, SF2 ini bernilai 3. Karena kalau yang selimut ini kan sepanjang tiang ya, jadi banyak variabel tanah yang bermacam-macam. Sementara kalau QP ini kan pasti lokasinya 1 ya, di mana ujung dia berada. Makanya angka keamanan SF yang QS ini biasanya lebih tinggi. Di sini QP sama QS, sekali lagi seperti sebelumnya, bahwa QP itu adalah kita mencari QP kecil ya, dikalikan AP, sementara QS di sini selimutnya, daya dukung selimut, di sini QS kecil dikalikan AS. Ya. Sebenarnya kita di sini direpotkan atau mencari QP sama QS ini. Kalau di pondasi dangkal kita mencari QP saja. Kalau di kita mencari QS ini. Karena ini kalau yang AP sudah ketetapan ya. Kalau AP ini sudah pasti kita enggak mungkin salah kalau AP karena di ujungnya. Dari ini pas di ujung di sini ini adalah AP. Yang di sini adalah AS ya. Kalau AP kalau dia itu segi 4 ya. Pasti luasannya itu pasti kalau ini B ya atau L ya terserah ya pasti ini pasti B kali B atau B kuadrat. B kalikan B atau B kalikan L ya tergantung bujur sangkar atau persegi. Kalau lingkaran AP ini pasti adalah 1/4 PD kuadrat. Ya, ini sudah ketentuan, enggak mungkin beda. Cuma yang AS ini yang beda ya. Kalau AS ini kan selimut ya. Ya, kita seperti keliling ya. Jadi di sini kalau segi 4 berarti di sini adalah 4 kalikan B dikalikan L ya. L itu sepanjang tiang ini. Karena dia seluruh selimut tiang. Kalau dia lingkaran berarti di sini adalah PD atau 2PR atau 2PR ini tetap dikalikan L. Sampai sini ada ditanyakan, jadi kita
disibukkan mencari QP dan QS. Yang rumusnya nanti bisa beda-beda, yang kalau pakai parameter pun nanti banyak caranya ya. Kalau pakai parameter pun nanti ada cara Tersagi, ada Meyerhof, dan seterusnya. Untuk QS juga sama. Jadi diingat kita di sini mencari QP sama QS. Sebenarnya ini daya dukung ya, daya dukung ujung sama daya dukung selimut. Kalau ini sudah gaya. Tapi kita istilah gaya sangat jarang digunakan. Ini adalah daya. Kalau daya berarti tegangan. Kalau gaya ini ya berat atau beban. Sampai sini sudah ditanyakan? Sambil review yang 3 MRK7 ya. Kalau dinamis ini lain ya, kita nanti butuh S-nya saja. Berapa satu pukulan, berapa senti ya, berapa pukulan. Nanti nilai S ini kita masukkan ke rumus ya. Jadi makanya tadi di calendering tadi modelnya seperti ini. Tadi modelnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah ini berapa senti ya, ini berapa senti, terus nanti ini berapa pukulan, ini N pukulan, ya N pukulan saja ya, ini misalnya 4, di sini misalnya 4 senti, berarti S-nya di sini adalah 4 dibagi 4 ya, jadi sama dengan 1 ya. 1 pukulan per senti di sini. Nilai S ini yang kita masukkan ke rumus ya. Sampai sini ada ditanyakan? Supaya kita tahu globalnya itu kita mencari mana? Kita mencari QP sama QS. Nantinya sekali lagi ini harus lebih besar atau sama dengan QV arah vertikal. Cuma itu saja. Ya enggak ada beda. Makanya ini kan kalau saya ulang-ulang terus kan bisa dipahami dan bisa dimengerti bahwa kita mencari QP daya dukung ujung, QS daya dukung selimut. Kalau sudah mungkin yang mohon maaf yang di 3 MRK7 sudah, tadi ini masalah kesehatan. Kalau untuk mohon yang di 3 MRK6 ya, kalau mungkin dulu saya kelupaan, kalau bisa misalnya di IG, di Twitter, di Facebook, mohon di follow atau diikuti semua yang BUMN ya. Misalnya tadi di sini, apa yang tadi Virama ya. Virama termasuk BUMN ya. Pak Suharyanto pernah diajari Pak Suharyanto? Pak Anto? Ada yang sudah pernah diajari Pak Anto? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak Pengadaan Anto dulu itu waktu di Suramadu, dia bekerja di Virama Karya ini. Ya. Jadi pengalamannya sangat banyak di Suramadu. Juga dulu kalau enggak karena dana mungkin Selat Sunda Pak Anto juga menangani juga ya, terutama yang MK-nya ya. Jadi ini kebetulan Virama Karya. Nanti yang BUMN lainnya mohon sekali lagi diikuti, saya juga ngikuti semuanya. Fungsinya apa? Pertama kalau ada lowongan tahu ya. Terus mungkin ada teknologi yang dia ampuh atau yang kerjakan, mungkin teknologi yang baru bisa kalian lihat juga ya. Nah, misalnya seperti ini ya, Virama Karya ini kebetulan ini pendaftaran rekrutmen ya. Ini saya Pak, karena tadi pagi saya lihat di sini sudah ada lowongan. Mohon lah seperti ini kalian ikuti ya. Karena kalau seperti ini kan enggak mungkin yang hoax ya, enggak mungkin yang enggak benar ya. Jadi di sini sudah ada kalian bisa ikuti ini ya biar tahu aja nanti yang dibutuhkan apa, komposisi atau syarat yang dibutuhkan apa, kalian bisa lihat di sini. Kalau bisa semua BUMN ya, karena kalian nanti mayoritas itu di BUMN selain kuliah lagi maupun wirausaha ya. Misalnya PT Waskita. Ya, juga ada Waskita Perskes dan semuanya ini ada alumni kita loh ya. Jangan khawatir tidak ada alumni ya. Teman saya juga yang di Waskita juga banyak ya. Ya, seperti ini kalaupun nanti ada
lowongan kan kalian bisa tahu duluan, ya selain teknologi yang, sudah diampunya. Mohon sekali lagi semua ndak mungkin saya bukakan satu persatu ya. Terus yang selain ini kalian karena ada 3 kalau ndak kerja di BUMN, PNS maupun dosen atau maupun melanjutkan, kalau info beasiswa banyak ya, bisa ketik beasiswa gitu aja bisa ya. Nah, ini kebetulan Kobe Education di sini, nanti diketik beasiswa juga bisa ya. Nah, seperti ini ya. Kalian karena sudah D4 berarti sama dengan S1, nanti lanjut saja di S2 maupun S3-nya langsung ya. Contohnya sudah banyak yang saya tahu itu yang ke Taiwan ya. 2 cewek ke Taiwan sudah dari Amerika juga sudah banyak. Nah, seperti ini kalian bisa, "Oh, saya kalau mau ke luar negeri itu yang dibutuhkan apa?" Di sini sudah ada ya. Mohon nanti sekali lagi ini juga maju kalian untuk kerja lebih belajar lebih giat. Banyak ini enggak mungkin saya buka satu persatu, ya, di sini juga sudah ada. Baik nanti, dengan keluarga atau tidak itu ada ya. Ada juga yang mohon maaf ya tidak boleh menikah pun selama 2 sampai 3 tahun ya, itu ada, ya tergantung universitasnya, ya. Jadi selama menempuh 2 sampai 3 tahun enggak boleh nikah dulu itu juga ada. Tapi membawa keluarga juga banyak ya. Jadi jangan khawatir, tinggal kalian nanti pilih-pilih yang mana. Di sini sudah ada link-linknya, jadi sudah banyak. Ini banyak sekali ya, sampai di Arab juga ada ya, di Qatar juga ada. Mohon nanti kalian buka-buka satu persatu. Ini kebetulan yang Kobe Edukasi ya, mungkin yang full break juga banyak. Yang full break ini yang Amerika ya. Ini yang tiap tahun pasti ada kalau ini. Jangan khawatir nggak ada ya. Jadi webinarnya juga banyak. Ini pasti ada, tiap tahun pasti ada. Bahkan bukan tiap tahun ya, tiap 6 bulan atau tiap semester ini ada ya. Mohon sekali lagi yang berkenan, saya ingin di kalian pun juga nanti ada selain ke BUMN juga ada yang melanjutkan di luar ya, sehingga nanti eh, kerja pun ke BUMN maupun jadi dosen pun bisa ya dengan mudah. Ya. Ini mohon sekali lagi nanti dibuka. Juga ada webinarnya ya, ada pengalamannya, ada trik-triknya. Mohon nanti dibuka sendiri. Kan ini juga biasanya tersimpan di YouTube ya. Kalian bisa putar ulang rekamannya nanti biar ada tambahan ilmu yang kalian dapatkan. Mungkin itu aja. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Ya, ini banyak sekali lagi banyak beasiswa yang bisa kalian pakai ya. Kalaupun di sini ada sponsor ya itu mungkin biasanya untuk nilai TOEFL ya, nilai TOEFL atau nilai IELTS atau yang lainnya. Yang kan enggak harus di situ ya, tapi sekarang kalau model kursus seperti itu juga ngasihkan info seperti ini ya. Mungkin ya ada bagusnya juga ya. Di banyak nggak harus di Amerika, di Australia, di Eropa, ini juga ada Korea, ada Jepang, Taiwan. Yang Taiwan sudah enggak saya promosikan karena sudah banyak yang ke sana. Orang UB aja, teknik sipil UB juga banyak yang kerjasama dengan Taiwan. Mungkin kalian ada yang baru tahu, yang baru CPNS ini masuk, Mbak Kartika ya, itu juga dulu double degree UB sama Taiwan ya, seperti itu. Ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Mohon maaf yang 3 MRK 7 ini double penjelasan ya. Insyaallah di minggu-minggu depan sudah kita samakan. Saya ingin ya di kalian ini ada yang jadi BUMN dan itu sudah contohnya yang jadi direktur juga banyak, kepala cabang sudah banyak, yang jadi dosen juga yang S3 juga banyak ya. Mungkin yang profesor masih belum ya, tapi profesor yang di teknik elektro ya, Pak Sarosa itu juga profesor.
dari D3 dulu ya. D3 terus melanjutkan sampai S3 di Bandung ya, dulu waktu itu di Bandung, sampai sekarang profesor. Jadi lulusan teknik sipil pun sudah ada yang profesor. Jadi kasarannya contoh untuk yang sukses dari BUMN, untuk dosen, untuk wirausaha juga banyak. Wirausaha juga banyak yang sudah sekaliber BUMN. Sampai sini ada waktu 5 menit, ada yang mau didiskusikan, ada masukan juga. Ini semuanya saya ingin kalian semangat ya atau serius untuk belajar ya. Karena menambah ilmu sangat banyak di internet ya. Yang dulu mungkin di NPTEL di sini ya. NPTEL ini juga kalian bisa bukakan di Pondasi sekali lagi. NPTEL mohon maaf yang di 3 Amerika 7 maupun 6 kalau sering mohon sering dibuka ya. Ini bekal kalian banyak dipakai nanti untuk belajar. Selain yang di civilia.com sama Laftim ini ya. Laftim ini yang gratis ya. Ini sekali lagi yang gratis kalian bisa gunakan di sini dan jangan khawatir kalian nanti kalau bekerja di BUMN pasti dikasih software yang resmi ya, enggak bajakan ya. Sudah dijamin itu karena BUMN nggak mungkin beli yang bajakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, nanti pun kalau di sela-sela pertemuan kita ada yang ditanyakan, disimpan dulu, nanti ditanyakan di minggu depan. Kita masih ada 3 menit untuk ganti mata kuliah ya, mungkin ya, di kelas lain. Saya mohon maaf di awal sampai akhir ini, baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga yang kita pelajari tadi, kita sharingkan tadi banyak berkah dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama mohon maaf. Terima kasih, Pak. Sama-sama mohon maaf.